Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok E kelas Prokom T2. Pada kesempatan kali ini ingin memaparkan proposal dari proyek yang kami rencanakan untuk menjadi tugas akhir matkul ini. Adapun anggota dari kelompok E yaitu saya sendiri Muhammad Prastio Adiarta dengan NIM akhir 023 dan kedua teman saya Rona Kamilia dengan NIM akhir 050 dan juga Katlea Aisyah Zaldi dengan NIM akhir 055. Pada presentasi kali ini kita akan membahas 3 topik utama. Yang pertama itu latar belakang. Mengapa kita tertarik dengan tema ini? Yang kedua itu tujuan. Manfaat apa yang bisa kita berikan lewat proyek ini? Dan yang terakhir itu ruang lingkup. Mencakup apa saja proyek yang kita kerjakan ini? Ya, latar belakang. Tingginya jumlah penderita penyakit THT dapat disebabkan oleh kurangnya tenaga medis yang mampu mendiagnosa penyakit tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan hal itu terjadi antara lain kesadaran rendah. Masyarakat masih menganggap remeh pengobatan dan penanganan penyakit THT, menyebabkan tingginya penderita penyakit THT di Indonesia. Yang kedua itu ada SKRT 2006. Survei kesehatan rumah tangga pada 2006 menemukan setiap 1.000 warga Indonesia terdapat 190 sampai 230 orang yang menderita penyakit THT. Faktor yang ketiga adalah biaya tinggi. Masyarakat yang peduli terhadap penyakit ini akan mencari bantuan kepada dokter spesialis THT. Namun biaya yang relatif tinggi juga menjadi suatu kendala bagi beberapa masyarakat. Faktor yang keempat yaitu akses informasi. Masih banyak masyarakat yang cukup sulit dalam mengakses informasi mengenai penyakit THT, baik gejala dan jenis-jenisnya. Maka dari itu diperlukan sistem sederhana yang dapat membantu penyediaan informasi mengenai penyakit THT. Tujuan dalam proyek pembuatan aplikasi Android mengenai kesehatan THT ada 4, yakni yang pertama, meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai gejala, jenis penyakit THT, dan juga pentingnya diagnosis dini untuk pencegahan serta pengelolaan penyakit secara optimal. Yang kedua, meningkatkan aksesibilitas informasi, yaitu mengenai penyakit THT bagi masyarakat melalui sistem informasi kesehatan yang mudah diakses dan mudah dipahami. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan teknologi informasi, khususnya dalam hal penyuluhan dan penyediaan informasi mengenai penyakit THT secara online. Yang keempat, mengurangi beban penyakit THT, yakni melalui upaya pencegahan, pengelolaan, dan pengendalian penyakit THT yang efektif. Nah, selanjutnya itu untuk ruang lingkup atau batasan dari program kami, yang pertama itu penggunaan teknologi informasi, termasuk media online dan sosial media untuk menyebarkan informasi mengenai penyakit THT. Yang kedua, penyusunan materi penyuluhan, panduan, dan materi promosi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat dalam meningkatkan pemahaman mengenai penyakit THT itu sendiri. Yang ketiga, pengembangan dan implementasi sistem informasi kesehatan yang mudah diakses dan dapat diakses masyarakat guna mendapat informasi mengenai penyakit THT. Yang terakhir, pengumpulan dan analisis data mengenai jumlah penderita penyakit THT, tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat, serta pengaruh program penyuluhan dan sistem informasi kesehatan terhadap pengetahuan dan perilaku masyarakat terkait penyakit THT. Jadi di sini kami membuat program yang dapat kurang lebih mendiagnosa apakah ada gejala penyakit THT atau tidak. Nah, kurang lebihnya itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.